Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kami muliakan para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Al-Morini, imam masjid, para pengurus masjid, hadirin hadirat jamaah sholat tarawih yang tentunya kita semua sama-sama berdoa mudah-mudahan kita bisa tuntas mengamalkan ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini hingga saatnya nanti sampai akhir Ramadan kita benar-benar mendapatkan Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah ada yang menjelaskan sebelumnya bahwa kata Ramadan ini berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata Ramado atau Ar-Ramad, yang artinya itu membakar. Ini dikonotasikan dengan cuaca di Arab Saudi yang panas terik membakar. Nah, pada saat bulan Ramadan itu panasnya sangat berlebih, sangat panas sekali, berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Itulah disebut Ar-Ramad atau Ramadan. Dan di dalam tafsirnya Imam Al-Qurtubi menafsirkan bahwa di samping makna secara literal seperti itu tadi, membakar, ini beliau juga menafsirkan bahwa menurut beliau bulan Ramadan ini juga adalah bulan pembakaran dosa dengan amal-amal yang kita lakukan. Itulah sebabnya kami mengajak kita semua, tentunya pada diri kami pribadi, mari kita bersungguh-sungguh di sisa Ramadan ini, masih setengah lebih, untuk benar-benar melaksanakan semua amalan di dalam bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Puasanya kita perbaiki, kualitasnya kita tingkatkan, sholat 5 waktunya kita perbaiki, sholat tarawihnya, sholat sunnah lainnya, sedekahnya kita perbaiki, rujukan memperbaiki diri dalam rangka membakar dosa-dosa kita ini. Mari kita nengok kepada Al-Quran itu sendiri, di mana Al-Quran ini merupakan hal yang turut menciptakan Ramadan ini adalah bulan yang mulia. Karena Allah sendiri menyampaikan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bahwa di dalam bulan Ramadan ini telah diturunkan Al-Quran, hudan linnasi, yang berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia. Bapak Ibu, tentu saja saya tidak akan membahas Al-Quran dari awal sampai akhir, akan tetapi kita bisa belajar menjadi rujukan dari mana kita bisa membakar dosa-dosa kita ini dengan amalan kita ini. Kita bisa menengok dari Al-Quran yang awal-awal surat Al-Baqarah ya, sampai dan yang terakhir. Kita bisa nengok itu, pada intinya itu identik. Apa yang harus kita perbaiki? Yang pertama dalam rangka membakar dosa-dosa kita, yang perlu diperbaiki adalah iman kita. Dalam Al-Baqarah, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita tahu bahwa pada awal-awal surat Al-Baqarah ini, menurut Allah, manusia dalam menyikapi kebenaran Al-Quran ini
Menyikapi kebenaran Islam ini ada 3 macam, ada 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok al-muttaqin, atau ada yang menyebutnya kelompok yang beriman. Yang kedua adalah kelompok kafir atau yang ingkar, tidak mau percaya dengan kebenaran Al-Quran, bahwa Al-Quran ini merupakan wahyu Allah, merupakan wahyu dari Tuhan alam semesta, yang menurut keyakinan Islam Tuhan itu hanya satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok munafik. Ini juga bahaya, Bapak Ibu. Kelompok munafik ini mengakuinya iman, mengakuinya teman kita, tetapi kadang menusuk dari dekat, Pak. Tidak kentara dia. Nah, tentu saja kita semua berharap masuk dalam kelompok yang pertama. Ini mohon maaf, ini ketiga kelompok ini tidak ada kaitannya dengan KTP, Pak. Artinya bisa saja ketiga kelompok ini menimpa kita yang KTP-nya semua tercatat Islam. Ya. Karena ada orang Islam tetapi dia tidak bertakwa atau tidak beriman. Ada orang Islam tetapi juga menentang, padahal KTP-nya Islam. Ada orang Islam juga dia, ya begitulah, kadang-kadang baik dengan kelompok-kelompok tertentu, tetapi di belakangnya dia menyakiti kita, memfitnah kita. Nah, itulah sebabnya ukurannya adalah bukan KTP. Tidak bisa kita kemudian merasa selamat, yang penting saya kan agamanya sudah Islam. Buktinya mana KTP? Pas mati Pak, KTP tidak dibawa. Jadi malaikat tidak tanya itu KTP-nya apa. Yang ditanya adalah amal-amal kita itu. Nah, maka kita usahakanlah kita benar-benar menjadi kelompok yang pertama. Al-muttaqin, yakni alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita perbaiki keimanan kita, keyakinan kita kepada yang gaib. Banyak sekali godaannya, Bapak. Hati-hati, anak-anak kita juga kadang-kadang ada yang menggoda. Katanya Tuhan itu tidak ada karena tidak kelihatan. Coba meminta sama Tuhan, minta gula-gula, minta permen. Kalau sampai menangis kau tidak akan dikasih. Tapi kalau minta sama guru, sama seseorang, mungkin kau dikasih. Itu godaan-godaan seperti itu. Wa yuqimuna sholata, yang kedua, perbaiki sholat kita, Bapak Ibu. Saya seringkali ini sholat ini, Pak, kadang-kadang ya masih banyak ya syukur kalau sudah menjalankan sholat 5 waktu, sudah syukur. Tetapi mari kita perbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Kalau selama ini sholatnya masih senang sendiri-sendiri saja, cepat mulai berjamaah, belajar berjamaah. Mungkin awalnya berjamaah di rumah, yang laki-laki sangat bagus, sangat afdol, bahkan sebagian ulama sebenarnya ada yang sampai hampir mewajibkan, Pak. Hampir mewajibkan laki-laki itu di masjid. Ya. Usahakan, karena memang pahalanya sangat luar biasa. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, kemudian juga kita berusaha menginfakkan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Di mana saja, bisa di masjid, bisa di pondok pesantren, bisa kepada fakir miskin, bisa kepada saudara-saudara kita yang gharib. Atau bolehlah ukurannya begini saja. Ukurannya, Bapak Ibu, nah ini kan nanti akhir Ramadan ada zakat fitrah. Bagi yang kelas menengah ke atas, yang sudah wajib berzakat mal, bagus juga kalau dilaksanakan pada bulan Ramadan, Pak. Zakat mal ukurannya, zakat mal itu zakat harta, Pak. Dihitung kekayaan kita dari Ramadan yang lalu sampai Ramadan sekarang dalam 1 tahun itu mencapai tidak 1 nisab. 1 nisab itu ukurannya ya ada yang menyebut 85
gram emas harga emas sekarang. Ada juga yang 85,5, ada yang menggenapkan takut meleset 86 aja sekalian kan. 86 gram emas, dihitung harganya berapa per gram kali 86. Nah, kalau dalam setahun uang kita sebanyak itu, saya tidak tahu sekarang harganya berapa, ada 2 juta kira-kira. Ya, hitunglah 2 juta kali 86. Totalnya itu hasilnya itu berapa? Kira-kira penghasilan kita selama setahun itu mencapai itu enggak? Kalau sudah mencapai itu sudah wajib, Pak. Wajib. Hukumnya fardu ain bagi yang sudah mencapai 1 nisab hartanya. Cuma 2,5%, Pak. Tidak banyak. Nah, itu silahkan. Kalau itu pertama, itu sudah kita lakukan, aman kita insya Allah. Baru yang lain sodakoh yang sifatnya sunnah. Yang wajib kedua zakat fitrah. Kalau zakat fitrah kan tahulah sedikit ya, 2,5 kilogram beras yang kita makan. Nah kemudian Bapak Ibu, kalau kita rujuk, itu kan bagian dari surat awal. Kalau kita rujuk dari surat-surat terakhir, ini juga menekankan pada keimanan dan amal soleh. Di dalam juz 30 ada surat wal asri, demi masa innal insana lafi khusrin, bahwa setiap manusia itu ada dalam kekecewaan. Agar kita tidak kecewa nanti, tentunya kita berusaha membakar dosa-dosa kita. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan menempa kita dalam rangka kita bakar dosa-dosa yang ada pada kita. Yang tidak kecewa itu siapa? Yang beriman, wa amil sholihati, wa tawassabil haq, dan seterusnya. Dan surat terakhir, qul huwallahu ahad. Akhirnya yang pertama dan yang utama sekali sampai kita mati, Bapak Ibu, tolong kita berpegang pada surat qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Tuhan itu esa. Artinya Allah terus kita bawa, ya, terus kita bawa. Jangan sampai kita kadang-kadang, naudzubillah min dzalik, kita rajin beramal soleh setiap hari, pas menjelang kematian kita, kemudian kita menjadi tadi kafir atau munafik. Makanya keimanan ini sangat urgen, sangat penting sekali untuk kita bersihkan. Mudah-mudahan kita semua berharap terus konsisten istiqomah, sholat tarawihnya, puasanya, sholat wajibnya, dan amal-amal lainnya sampai akhir Ramadan, sehingga kita semua benar-benar dosanya semua terbakar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.